Kenapa nama Kalabu 2? Karena gini deh, karena obrolan terjadi di kala berdua. Jadi kita berharap kita di sini juga sediain menu cuma satu kan. Jadi orang mau nggak mau dia harus masuk ke bar. Ya. Jadi terjadi sharing lah sama si baristanya. Barista dengan konsumen. konsumen. Jadi ada komunikasi dua arah. Jadi disitulah muncullah ide. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lestamus. Seperti biasa, bincang-bincang santai coffee shop di Banda Aceh. Nah, di samping saya ini sudah ada dua anak muda Kota Banda Aceh sebagai pengusaha kopi. Kita tanya langsung, siapa nama? Udan. Ini Jack. Oke, kalian berdua ini kan membangun coffee shop dengan nama Kalabu 2. Kenapa nama Kalabu 2? Karena gini deh, karena obrolan terjadi di kala berdua. Jadi kita berharap kita di sini juga sediain menu cuma satu kan. Jadi orang mau nggak mau dia harus masuk ke bar. Ya. Jadi terjadi sharing lah sama si baristanya. Barista dengan konsumen. Jadi ada komunikasi dua arah. Jadi disitulah muncullah ide. Iya. Oke. Ini di Kalabu 2, coffee shop Kalabu 2. Berapa owner? Dua owner. Wah, 2 owner. Ini 2 owner pasti pemikiran berbeda-beda. Ya kan? Pasti. Ya, Karakter pun juga beda. Pasti. Nah, ini saya mau tanya. Dalam membangun usaha coffee shop dengan berbeda karakter, itu cara kalian menjaga tetap stabil coffee shop ini bagaimana di Kalabu 2? Tujuannya sama. Ya, Tujuannya sebenarnya sama. kayak samain visi ya tuh. Visi. Sama rajin-rajin sharing lah, sering-sering tiap hari kayak ngobrol, misalnya tiap ke kedai Ya. ngobrol berdua gitu kan, ngomongin si kedai ini kemana, arahnya mau dibawa kemana gitu. Habis itu soal produk, konsumen gitu. Ya. Sering-sering ngobrol aja lah. Kalau soal beda-beda pemikiran Ya. pasti beda gitu. Cuman untuk di sini ada ego yang kami kesampingin gitu. Yang kami Ya. bawa ego gede. Gitu. Nah, ketika muncul ego nih, misalnya dari Jack, muncul ego tentang coffee shop nih, bagaimana tuh cara menghandle lah supaya tetap stabil gitu? Kita buka lagi undang-undang dasarnya. Iya. Ya, besar ada pasal-pasal besar. Oh, iya. Kira-kira ego nih masuk kemana nih? Nah, gitu. Cocok nggak nih ke Nah, coffee? mungkin Ya, mungkin nggak sekarang, Ya. nggak bulan ini, bisa jadi 6 bulan ke depan, tapi tetap disimpan dulu ego. Jadi Ide kayak- dari ego itu simpan. Kayak ada list to do si kalian berdua nih mau kemana. Jadi kan Ya. kadang perlu buat percepatan ataupun ada program-program apa. Kadang kita sesuaiin juga sama yang aktualnya gimana gitu. Oke. Nah, ini coffee shop Kalabu 2 sudah jalan berapa lama? Kita berarti bulan ke-6 ya. Jalan Oh, iya. 7. Jalan ke-7. Masih Jalan ke muda kali ya? 7 bulan, masih muda kali. Kenapa kalian tertarik nih membangun coffee shop? Apa namanya, di kota Banda Aceh ini sudah banyak coffee shop, ya kan? Sudah banyak. Dan kalian kenapa membuka coffee shop? Kenapa nggak membuka usaha yang lain? Apa yang tertarik yang membuat kalian? Gini, jauh sebelum kami buka ini, passionnya memang udah Memang- di situ. memang di kopi? Passionnya udah di kopi. Ya. Terus makanya kami juga bukan coffee shop sebenarnya. Ya. Ya Lebih apa nih? Lebih ke kedai. Lebih sebenarnya. ke kedai, Iya, lebih ke kedai. gitu. Oh, oke. Jadi memang kalau abang lihat juga alatnya manual. Sederhana manual. gitu. Kalaupun lihat menu paling kopi, selain Ya. kopi, coklat sama teh dingin paling cuma untuk kayak orang makan ayam geprek paling kan. Iya. Minum tuh. Iya. Selebihnya kopi semua. Kopi semua. Kopi semua. Berarti dasarnya memang basic kalian di apa? Memang di Karena background kan sama memang kopi gitu ya. Suka kopi emang itu udah hidup di situ, udah hidup di kopi ya. Ya. Oke, bicara kopi nih. Dalam kopi tadi kita juga harus ada ilmu tentang kopi. Dan apa namanya? Untuk membuat kopi namanya barista ya. Barista. Kalian ini berdua barista. Home brewer. Home brewer lah, karena kalau dibilang barista kan Barista. udah pakai komplit ya. Ya. Setahu aku barista emang udah pakai komplit kayak customer service, hospitality, habis itu Mesin knowledge-nya, mesin. Habis itu kami kayak secara equipment belum bisa kita bilang barista juga, apa masih alatnya emang home brewer, Berarti kalau- alatnya manual. Gitu. Nah, ini apa namanya? Saya mau tanya nih tentang barista. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa menjadi barista itu sebagai, ada yang bilang sebagai gaya hidup. Apa kalian setuju nggak? Menjadi barista itu sebagai gaya hidup. Bisa jadi. Bisa jadi. Tergantung tanam gimana kan. Ya menurut dari ini Bang Jack. Kalau aku Ya. pribadi, iyalah gaya hidup gitu. Karena beda ketika kita cari rezeki di situ, Ya. kita cuma masuk per shift. Misal shift 8 jam.
kita walaupun gaya hidup tapi tetap cari rezeki gitu. Beda sama orang kerja total di situ. Dia cuma kerja, selebihnya dia nggak ngulik kopi, habis shift langsung pulang. Beda, itu bisa jadi operator mesin. Beda sama barista harus ada 4 ya setidaknya. Dia public speakingnya bagus kan, customer jaga, sebenarnya ada satu menu racikan dia gitu. Banyak lah. Kalau ini pengalaman mungkin udah banyak tentang kopi ya. Kemudian nih, untuk menjadi barista tuh perlu waktu berapa lama? Wah, karena tuh beda-beda orang, biasa beda ya. Biasanya paling lama berapa bulan? Lebih kayak ini dah kok, jadi barista setahu kami lah. Ya. Lebih ke soal pertama, yang paling penting itu dia suka kopinya dulu. Harus suka dulu. Ya pastilah, karena kalau kita ngerjain apa yang kita suka, biasanya lebih lama gitu. Kalau suka jadi kayak lebih concern mikirin ini kayak mana, lebih ngulik, lebih cari tahu knowledge-nya, pengetahuannya gitu. Berarti kalau dibilang cepat atau lambat ya balik lagi ke orangnya, seberapa keras dia mau belajar gitu. Berarti intinya suka dulu dengan kopi. Ya, berarti intinya suka dulu sama kopinya. Minum kopi. Ya, ini konsep dan ide dari mana kalian dapat? Membuka kedai kopi ini dengan segitu sederhana. Ini ukuran berapa? 5 meter. Ini ide dari mana dapat? Atau memang hari keresahan lah mungkin ya. Mungkin di Kusibu 2. Ya, sebenarnya kayak ini, kami kan ngelihat perkembangan industri di Banda Aceh kan rata-rata mindset orang Aceh ini yang besar, mewah, fancy. Kami pikir pertama keterbatasan modal, kayak mana caranya tetap bisa bergerak gitu. Karena kami suka kopinya gitu. Terus ya kayak kami mikirin sama-sama saya cari ide kayak mana caranya dengan keterbatasan tadi bisa buat sesuatu yang baru di kota ini gitu. Buat kayak ide ataupun konsep soal kedai kopi yang baru gitu. Makanya kepikiran ya. Kenapa nggak maksimalin apa yang kami punya aja daripada harus maksain buat besar tapi arahnya nggak tahu kemana gitu. Membangun kopi shop ini kan dengan atas nama kalian berdua. Di awal membangun usaha ini ada kendala nggak? Kendala apa gitu? Atau mungkin memang ada kendala apa langsung bangun gitu? Ya pasti kalau kita bilang kendala mungkin bakalan ada, tapi sejauh ini alhamdulillah kayak kendalanya bukan kendala yang bikin kami down atau segala macam ya. Sama lah kayak kendala orang-orang gitu. Cuman karena kami emang udah suka di sini kayak santai aja jalaninnya gitu. Dari Bang Jack nih, cara membuat konsumen tetap stay di sini. Bagaimana? Dari segi apa? Aku lebih tekankan ke orang ini, misal kedai ini rumah gitu. Jadi kayak dia ke rumah. Kami layaninnya ya memang, makanya nggak yang sampai kasih kertas, catat dulu menu ini, enggak, ini langsung aja. Silakan bilang bisa. Memang kami pinginnya konsumen kami ini jadi kayak kawan kami gitu. Jadi kayak lebih homey lah, lebih jadi silaturahminya, makanya kayak orang datangnya harus ke bar. Jadi paling enggak dia ngobrol, kami juga ngobrol, jadi tambah kawan baru kan. Jadi kami pikir dengan kayak gitu konsumen jadi lebih nyaman tuh datang gitu. Biasanya paling ramai konsumen dari kalangan mana? Muda ya. Kalangan muda. Apa? Karena kami nggak ada batasin konsumennya siapa gitu. Kami menerima dan membuka pintu lebar-lebar untuk semua konsumen gitu. Kalau yang selama ini alhamdulillah saya bilang yang anak-anak ada, cewek ada, anak muda general lah. Ya general lah. Oke, ini Bang Jack nih, selain di Kalabu 2, profesi selain apa nih? Kesibukan selain Enggak, cuma di sini aja. Kopi ya. Oh, udah. Sama, karena cuma di kopi ya. Aktivitas di sini gitu. Aktivitas cuma di kopi aja. Ya, aktivitas cuma di sini. Kalian apa namanya nggak takut nih? Ini kan baru jalan 7 bulan. Nggak takut apa tersaing dengan kopi shop lain di sini? Maaf kita bilang jatuh gitu. Nggak takut. Karena kami belum kepikiran untuk ada ngerasa saingan sama orang kopi lain, nggak ada. Kami pikir kan rezeki emang udah ada masing-masing gitu kan. Selama kami gerak ya pasti dapat lah, pasti ada rezekinya gitu. Ya. Karena emang habis itu kami dua-dua emang suka di sini gitu. Emang udah kopi. Dunianya gitu. Oke. Apa namanya? Kalau misalnya di sini ada nggak tamu-tamu dari luar yang datang? Dari luar dari mana yang datang dari? Luar negeri. Luar negeri dari mana? Waduh, negaranya apa ya kemarin? Ada beberapa. Pokoknya ada dari luar negeri. Kalau dari lokal, dari luar Aceh. Medan, Jakarta. Bandung ada beberapa. Ada beberapa. Wah, berarti sudah jalan berapa bulan nih? Berarti sudah ada kemajuan, ya? Itulah karena
keuntungannya sebelum bangun ini jauh hari memang udah terjun ke situ. Ya, Sudah paling terjun nggak ke kopi. orang udah pada tahu kirain misalnya kayak si Ya. Jack kan dari awal pun dia udah di Banda Aceh personal branding dia soal barista, orang udah pada tahu dia orang memang di kopi. Orang lama ya? Jadi ya image-nya adalah image-nya ketika lihat Jack adalah barista atau kopi. Iya, gitu. iya. Image-nya ada seperti itu. Jadi mungkin waktu ada kala berdua ya selain ngelihat brand barunya juga ngelihat oh nih emang orangnya emang di kopi. Sikat mari. Oke, tadi saya ada lihat tuh dua piagam. Tuh itu acara apa tuh? Kompetisi apa tuh? Oh, itu Aceh Banda Festival Aceh kopi, Kopi ya. Festival. Juara? Juara 1, juara Juara 2, satu. juara 1. Terus juara dua juara dua. 2016, Juara 1, juara 2. 2018. Wah. Kalian ada ide nggak untuk kasih gambaran Bang Jack untuk pemerintah Kota Banda Aceh agar mereka terbuka pemikiran dan ada anak muda nih sebagai pelaku usaha. Kan di sini Banda Aceh ini pemikiran anak muda Kota Banda Aceh ini kan semakin hari semakin kreatif. Enggak kopi saja. Itu banyak ada klub motor seni musik banyak. Tapi saya lihat dukungannya agak kurang sih. Mungkin gini. Gimana? Idenya mereka mesti duduk bersama dengan anak-anak komunitas ini kayaknya. Anak mitas Kota Banda Aceh. Bikin apa kanduri bersama sambil ngomongin musyawarah apa gitu. kita bikin nih. Misal di awal tahun nih apa kita bikin tahun 2019 ini dari komunitas motor apa nih, dari komunitas kopi apa nih, komunitas handmade dan lain-lain apa. Salah satu cara supaya maju Kota Banda Aceh. Ya. Oke, ini pesan untuk pemerintah Kota Banda Aceh dari pengusaha Kota Banda Aceh, dari coffee shop Kalabu 2. Mereka berharap bagaimana cara membangun Kota Banda Aceh ini dengan berbagai cara, baik itu bidang musik, kopi ataupun sebagainya. Mereka berharap pemerintah Kota Banda Aceh itu bisa duduk dengan anak muda Kota Banda Aceh, baik itu komunitas ataupun sebagainya, supaya Kota Banda Aceh ini maju, enggak seperti itu aja ya. Ya, ada peningkatan lah ya. Soalnya aspirasi anak muda didengar gitu. kan. Ada pesan untuk pemuda Kota Banda Aceh yang belum mulai usaha nih. Enggak mesti kopi atau bagaimana pesan untuk supaya orang ini terbangkit, terbuka. Ya usahanya nggak mesti kopi sih. Ya, betul. Kalian kan 7 bulan sudah membuka usaha Kalabu 2 nih. Mungkin gini untuk yang baru mulai. mau Yang mulai usaha, teman-teman SMA lah mungkin Oke. teman-teman SMA mau terjun ke usaha, ketika ide itu datang jangan selalu dibenturkan dengan modal gitu. Paling itu aja. Oke, Jadi idenya tetap Ya. dijalankan terus, ya pasti ada jalan, masih ada jalan. Jangan nanti pas ide tuh nggak mungkin nih. Mungkin ini ada uang nih. Nah, itu jangan. Jalan aja dulu. Ke jalan sih. Kalau di udah Ya mungkin tambahin lah, mungkin ya itu kayak ide tadi jangan sampai stuck gara-gara keterbatasan modal gitu kan. Justru ya maksimalin idenya tuh dengan modal yang ada gitu. Karena ya kayak maksimalin aja lah apa yang ada gitu. Oke. Boleh sampaikan Bang, di mana nih kedai Kalabu 2? Alamatnya mungkin nanti teman-teman dari Kota Banda Aceh yang belum tahu bisa tahu di mana lokasinya. Di Lambu depan orang jual buah. Iya, Saya nggak tahu juga nomor berapa. Soalnya nomornya kita nggak jual ya. Ya. Depan di Jalan Lambu. Lambu. Pas di depan Dental Care. Dental Care di sebelah Oke. kita ada kayak toko buah. Oke, terima kasih banyak.